Yo minasan, balik bersama saya Anima Sensei. Jadi gimana kabar kalian? Genki desu ka? Saya harap kalian selalu sehat ya. Oke, jadi seperti biasa bersama saya Sensei Odi akan menemani beberapa menit kalian ke depan dengan rekomendasi anime yang sudah dirangkum khusus buat kalian nonton pastinya. So, sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, bantu saya mengembangkan channel ini agar bisa memberikan kalian tontonan anime berkualitas dan juga info-info menarik seputar anime, manga, dan hal-hal di Jepangan lainnya. Oke. So, minggu ini Sensei akan memberikan kalian top rekomendasi anime bertema musik. Mungkin beberapa list-list rekomendasi berikut ini udah pernah kalian nonton, tapi nggak masalah karena wibu-wibu denial di luar sana juga mungkin ada yang belum nonton kali ya. Tanpa basa-basi kuy lah, langsung kita bahas aja. Pertama, Carol and Tuesday. Carol and Tuesday sendiri ini anime yang pernah tayang pada musim semi atau spring 2019. Mungkin jarang banyak orang tahu soalnya memang anime ini tidak dapat jatah di simulcast atau Crunchyroll ya, atau webstream legal yang lainnya. Anime ini sendiri tayang di webstream Netflix sendiri yang sayangnya di Indo sendiri diblokir. Oke, bercerita tentang sudah 50 tahun sejak manusia bermigrasi ke Mars. Tentu saja ini bercerita latar belakangnya di planet Mars ya teman-teman. Ini adalah zaman di mana hampir semua hal diproduksi oleh AI. AI itu seperti sistem ya, sistem kayak Kizunai mungkin contohnya. Dan semua orang pun menjadi konsumen pasif. Ada seorang gadis bernama Carol yang tinggal di kota Alba. Dia hidup sendiri dan mencari nafkah dengan bekerja paruh waktu. Carol bercita-cita menjadi musisi dan setiap hari dia merasa selalu ada yang kurang dalam dirinya, entah apa. Dan sedangkan yang satu adalah gadis yang bernama Tuesday yang dari keluarga mapan dan kaya dari kota Herschel. Cita-citanya pun sama seperti Carol, menjadi musisi. Sayangnya di kediamannya tidak ada yang mengerti keinginan Tuesday ya. Dia pun berpikir tinggal di sana seperti orang paling kesepian di dunia dan akhirnya dia kabur deh. Suatu saat Carol dan Tuesday bertemu. Mereka memiliki cita-cita yang sama, yaitu menjadi musisi. Dan mereka ingin bernyanyi, ingin membuat musik bersama. Mereka merasa ada suatu peluang, meski memang banyak hal yang bakal menghalangi. Tapi mereka yakin suatu saat akan menjadi musisi yang besar. Jadi sudah jelas ya dari sinopsisnya teman-teman. Ini menceritakan kehidupan Carol dan Tuesday untuk menjadi musisi besar nantinya. Untuk masalah konflik-konflik dan lainnya, Sensei nggak bakal cerita di sini ya. Mending kalian nonton aja karena menurut Sensei ini anime yang sangat bagus dan lagu-lagunya pun bagus banget. Karena Sensei sendiri udah nonton, oke? Mungkin itu aja untuk anime Carol and Tuesday. Next. Kedua, Kono Oto Tomare. Anime ini sendiri pernah tayang pada bulan April tahun 2019 atau lebih tepatnya musim spring ya teman-teman. Anime ini sendiri menceritakan seorang siswa SMA bernama Kurata Takezo adalah anggota dari klub musik tradisional alat musik koto. Koto itu apa ya? Kayak musik kecapi-kecapi begini. Oke, koto merupakan sejenis alat musik tradisional Jepang yang dimainkan dengan cara dipetik. Setelah para senior dari klub koto tersebut lulus, Takezo akhirnya menjadi satu-satunya anggota yang berada di klub tersebut. Takezo kemudian bertemu dengan Kudo Chika, seorang siswa yang terlihat seperti preman yang sering berkelahi. Namun mengejutkan, ternyata Kudo Chika sangat tertarik dengan alat musik koto ini dan berminat bergabung dengan klub tersebut. Selain Kudo Chika, Takezo juga bertemu dengan Hozuki Satawa, seorang siswi yang ingin bergabung dengan klub koto, namun memiliki niat hanya melakukan untuk kepentingan sendiri atau kepentingan pribadi. Bagaimanakah cara Kurata Takezo menjalankan klub ini? Apakah para anggota baru dari klub koto ini bisa mencapai kejuaraan nasional yang diharapkan oleh senior terdahulu? Mending kalian nonton sendiri aja anime satu ini karena menurut Sensei sendiri selain unsur musik, kalian juga bakal disajikan sedikit romance ya, bumbu-bumbu romance dan juga school life di sini karena pokoknya ini sangat menarik lah buat dinonton. Oke, itu aja mungkin. Ketiga, Shigatsu wa Kimi no Uso. Untuk anime satu ini pernah tayang pada tahun 2014, lebih tepatnya bulan Oktober ya. Anime ini termasuk anime musim fall 2014 pada saat itu. Anime ini sendiri menceritakan tentang seorang pianis berbakat yang bernama Arima Kosei. Kosei yang sangat berbakat sering sekali memenangi berbagai macam lomba. Hingga pada umurnya yang ke-11 tahun, Kosei memutuskan untuk tidak lagi bermain piano atau berhenti ya. Ia merasa tidak lagi memiliki tujuan. Ia biasanya bermain piano karena
ibunya, tetapi karena ibunya meninggal, ia tidak sengaja mengatakan orang sepertimu, atau lebih tepatnya ibunya, lebih baik mati saja. Maka dari itu ia merasa bersalah dan memilih meninggalkan bermain piano. Tetapi sebenarnya bukan salah Kosei juga ya teman-teman, karena pada saat itu sang ibu dalam melatih Kosei juga sangat keras sehingga ia merasa tertekan dan tidak sengaja mengatakan hal tersebut. Selama 2 tahun dia tidak bermain piano, Kosei bertemu dengan seorang gadis bermain pianika di taman permainan. Ya, dia tersengaja lewat taman bermain pada saat itu. Kosei terpana. Gadis itu bernama Kaori Miyazono, seorang pemain biola atau pemain violin ya. Kemudian Kaori mengajak Kosei mengikuti lomba dengannya, dan untuk pertama kalinya lelaki itu mendengarkan musik secara langsung. Ia juga melihat bagaimana cara Kaori bermain. Untuk teman-teman yang belum nonton ya, saya mungkin nggak bisa banyak jelaskan soal anime satu ini, karena anime ini pokoknya sangat epic, apik, pokoknya cakep lah. Intinya buat kalian yang penggemar ini ya, romance, school life atau apa ya, musik-musik, drama musikal, wajib nonton satu ini karena ini betul-betul salah satu rekomendasi atau recommended banget buat kalian yang belum nonton. Buat teman-teman yang nonton sudahlah, no spoiler lah. Udah itu aja. Oke, next. Keempat, DMC atau Detroit Metal City. Untuk anime satu ini betul-betul sangat rekomendasi buat teman-teman yang ingin ngakak bersama band satu ini ya. Untuk anime satu ini Sensei nggak bakal cerita banyak juga, jadi Sensei akan jelaskan garis besar saja. Anime satu ini bercerita tentang seorang remaja Jepang pedesaan bernama Negishi yang merantau ke kota melanjutkan sekolah, sekaligus impiannya menjadi remaja yang gaul dan trendy. Dengan bekal kemampuan sebagai musisi gitar bolong atau gitar decker ya, ia bertekad menjadi seorang musisi profesional dan mengusung tema No Music No Dream. Apa daya yang terwujud malahan berbeda dari harapannya. Kendati sang remaja Negishi tetap berada jalur musik, namun aliran yang ia capai ternyata tidak sesuai dengan keinginan atau ekspektasinya. Death metal merupakan aliran varian dari heavy metal yang berkisah tentang kematian, setan, dan neraka dan sebagainya. Pokoknya cerita kalian tahu sendiri lah metal seperti apa. Melahirkan seorang tokoh musisi yang berpengaruh dengan julukan Krauser, seorang vokalis sekaligus pimpinan grup DMC, Detroit Metal City. Sang remaja Negishi dengan terpaksa menjalani 2 peran yang berbeda dalam hidupnya. Dalam keseharian, ia tetap seorang remaja yang mengungkapkan tren. Sebaliknya, di atas panggung ia menjelma sebagai setan yang siap mencabik-cabik pemujanya. Intinya Negishi ini sebenarnya ingin menjadi apa ya, vokalis dari vokalis J-pop begitu ya, tapi dia malah main aliran metal. Pokoknya kalian nonton lah, kalian pasti suka. Itu aja mungkin ya. Oke, next. Kelima, Hibiki Euphonium. Anime ini pernah tayang pada musim semi tahun 2015 dan season 2-nya rilis pada musim gugur 2016, serta mendapatkan 2 movie setelah season 1 dan season 2 tayang pada saat itu ya. Anime ini sendiri bercerita tentang Omae Kumiko yang baru saja masuk ke Kitakauji High School. Di hari pertamanya ia melihat penampilan klub brass band. Oke, brass band ini bukan terigu ya. Brass band ini kayak marching band begitu, jadi kita ganti aja namanya. Marching band di halaman sekolah yang melakukan penampilan untuk menarik anggota baru. Kumiko berkomentar kalau penampilan mereka tidak bagus, tapi hanya bergumam saja. Kumiko ini punya kebiasaan bergumam dalam hati, tapi sebenarnya ia mengatakannya dengan jelas. Cuma dia nggak sadar kalau apa yang ia katakan dalam hati itu didengar oleh orang lain. Saat SMP, Kumiko ikut klub marching band dan punya kenangan buruk tentang itu. Misalnya saat ia terpilih menjadi pemain inti untuk kompetisi, kakak kelas mereka mulai membencinya karena ia masih kelas 1 pada saat itu. Atau saat klub marching band mereka kalah saat kompetisi, Kumiko sama sekali nggak merasa sedih atau menyesal ya, karena ia memang sudah sudah merasa tidak layak untuk lanjut ke tahap selanjutnya dengan kemampuan seperti itu. Tapi pada saat itu seorang anggota menangis karena kesal mereka gak masuk ke tahap selanjutnya. Dan Kumiko mengatakan, memangnya kau benar berpikir bisa ke tingkat nasional dengan kemampuan seperti itu. Karena di SMA ini Kumiko sepertinya akan menghindari klub marching band dan masuk ke klub lain. Tapi karena ia tidak punya minat yang lain, ditambah dengan teman masa kecilnya Sukamoto Shuichi yang juga masuk ke klub marching band, Kumiko akhirnya mencoba untuk masuk. Tapi kali ini Kumiko ingin mencoba alat musik lain.
karena ia begitu merahasiakan kalau ia pernah bermain eponium yang punya pengalaman 7 tahun. Wow. Jadi untuk anime satu ini wajib deh buat kalian nonton, oke? Keenam, Kion. Anime ini sendiri pernah tayang pada tahun 2019 bulan April ya. Lebih tepatnya musim spring 2019. Anime ini sendiri berjumlah 2 season. Untuk masing-masing episodenya season 1 13 episode dan season 2-nya 27 episode. Anime ini sendiri bercerita tentang pada hari pertama masuk SMA Yui Harisawa. Jadi Yui Harisawa ini adalah MC perempuan untuk anime satu ini. Yui Harisawa bangun terlambat dan tergesa-gesa berangkat ke upacara pengangkatan murid baru di SMA yang baru ia masuki bersama Nodoka, teman masa kecilnya. Hari pertama ia memasuki masa SMA, Yui sudah ditawarkan untuk memasuki berbagai macam ekskul. Jadi yang belum tahu ekskul, kalian cupu ya. Ekskul itu ekstrakurikuler, kegiatan sampingan selain sekolah. Jadi yang ada di SMA tersebut. Namun Yui belum memutuskan untuk memasuki ekskul hingga hari terakhir pengumpulan angket tersebut. Karena Yui merasa belum ada ekskul yang bisa menarik hatinya, Ritsu Tainaka, siswa yang satu angkatan dan Yui ini berusaha membangkitkan kembali Like Music Club ya. Sebuah ekskul kegiatan utamanya adalah band. Klub ini rupanya dibubarkan jika anggotanya kurang dari 4. Ritsu dengan setengah memaksa menarik Mio Akiyama, ini juga teman masa kecilnya si Ritsu ya, untuk ikut ke Like Music Club. Dengan usaha sedikit konyol, akhirnya Kotobutsu Sumugi, seorang siswa super kaya, tertarik masuk ke klub tersebut juga. Yui yang salah mengira Like Music Club sebagai klub musik memainkan alat musik ringan seperti kastanet yang hanya bisa dimainkan Yui. Awalnya Yui ketakutan memasuki klub musik ini, namun akhirnya dia terpesona dengan permainan Ritsu dan kawan-kawan lainnya dan menjadi seorang gitaris. Impian mereka adalah tampil di Budokan bersama klub ini, dan perjuangan mereka ini akan dipenuhi dengan perjuangan yang super konyol dan penuh arti nilai persahabatan pokoknya. Jadi buat teman-teman yang udah nonton, saya yakin kalian udah nonton ya, beberapa wibu-wibu denial di sana kalian udah nonton. Saya yakin kalian hanya melihat modifikasi dari desain karakter-karakter anime ini, tapi yang lebih penting dari anime ini sendiri itu lagu-lagu mereka bagus-bagus ya. Terus ya untuk masalah desain grafis dan lain-lainnya betul-betul apa ya, Kyoto Animation tidak pernah mengecewakan kita. Untuk konflik dan genrenya sendiri sangat bagus, sangat ringan buat teman-teman yang baru nonton anime ini. Sangat recommended buat kalian yang suka musik, wajib untuk nonton ini. Oke, itu aja. Ketujuh, Sakamichi no Apollon. Jadi untuk anime satu ini adalah list terakhir untuk video kali ini ya teman-teman. Anime ini sendiri pernah tayang pada bulan April tahun 2012, lebih tepatnya spring tahun 2012. Untuk anime ini sendiri bercerita tentang Kaoru Nishimi, seorang pemuda yang semenjak kecil sudah terbiasa berpindah-pindah di sekolah karena pekerjaan orang tuanya. Pada musim panas tahun 1966, Kaoru pindah ke Sasebo, Pulau Kyushu, untuk tinggal bersama salah satu kerabat ayahnya. Karena latar belakangnya tersebut, Kaoru tumbuh menjadi seorang pemuda yang tertutup dan susah bergaul. Namun semuanya mulai berubah setelah ia mengenal Sentaro Kawabunchi dan Ritsuko Mukae. Sentaro adalah pemuda berandalan, hobi berkelahi dan membuat onar, namun sangat piawai bermain drum. Sedangkan Ritsuko adalah ketua kelas dan juga sahabat Sentaro semenjak kanak-kanak. Dan kedua orang tersebut, Kaoru menemukan arti mengenai cinta, persahabatan, serta kesenangan dalam bermain musik jazz. Oke, untuk anime satu ini Sensei nggak bakal cerita banyak, mending kalian nonton aja. Karena kalau kalian udah mengerti musik dibalut dengan high school drama ya, ceritanya kalian udah tahu sendiri pasti, yang udah sering nonton anime-anime seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin untuk list video kalian teman-teman. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Jadi itu adalah beberapa rekomendasi anime bertema musik yang udah Sensei rangkum buat kalian nonton pastinya. So, buat kalian yang udah nonton, please no spoiler ya. Dan buat teman-teman yang baru nonton, silahkan nonton aja ya. Dan jangan lupa bantu share ke teman-teman kalian video ini, dan jangan lupa bantu subscribe channel ini agar saya bisa memberikan kalian tontonan anime berkualitas serta rekomendasi anime dan hal-hal yang berhubungan dengan Jepangan ya. At least buat kalian yang ingin berteman medsos dengan saya ya, silakan langsung aja di
link deskripsi di bawah, IG, FB saya ada semua di sana. So itu aja mungkin. See you next video and bye bye.